Dari mana kalian? Bukankah ini terlalu pagi? Kami hanya membicarakanmu. Kau pasti sangat lelah. Selama menjadi putra mahkota, banyak yang kau pelajari kan? Benar pangeran, ini sudah dini hari. Pasti pangeran Damar belajar sampai sepagi ini. Sebaiknya pangeran beristirahat. Kita butuh bicara, Ibu. Pangeran Damar, sebaiknya kau istirahat. Ini... Tidak, Ibu. Aku ingin bicara serius denganmu. Jika itu berkaitan dengan pangeran... Tidak ada orang sama sekali, tapi aku tidak mungkin salah mendengar. Ada suara langkah kaki kuda dari kejauhan dan semakin mendekat. Pak, Pangeran Arga, Hah? Mbah Sum, bikin kaget aja. sedang apa kau di sini? Dan apa yang kau lakukan? Kau tadi sangat kaget. Tadi situasinya sangat tidak nyaman, Mbah. Angin berhembus kencang, burung berterbangan dari dalam hutan, dan aku mendengar derap langkah kuda. Tapi tidak ada apa-apa Pangeran Arga. Memang tadi anginnya cukup kencang, tapi Mbak rasa itu hanya hal biasa. Mengapa kamu begitu ketakutan? Apa yang kau cemaskan Pangeran Arga? Apa kau memikirkan sesuatu? Semenjak banyak kejadian di desa ini, aku merasa desa ini sudah tidak aman lagi, Mbah. Ada banyak orang yang terluka. Itu sangat membuatku tidak nyaman. Mbah sangat mengerti tentang kepedulianmu Pangeran Arga. Kau begitu peduli dengan orang-orang yang ada di desa ini. Tapi jangan terlalu mencemaskan orang-orang, nak. Itu bukan tugasmu. Aku mengerti, Mbah. Aku hanya khawatir dan peduli. Apa itu? Itu kucing. Dia terluka, Mbah. Siapa yang tega melakukan ini? Aduh, kasihan sekali dia, Mbah. Bolehkah kita membawanya pulang, Mbah? Tentu saja, kita harus mengobatinya. Kakinya terluka, bawa dia Pangeran Arga. Ini seperti ada yang sengaja melukai dia, Mbah. Tapi siapa yang tega melakukan ini? Mungkin anak-anak nakal. Banyak anak nakal yang selalu mengganggu hewan. Mari kita bawa kucing ini dan merawatnya. Sudah cukup, Raja. Duduklah, kau masih belum pulih. Apa kau tidak apa berdiri lebih lama di sana? Aku mencemaskan putraku. Putramu yang mana? Jelas putra Pangeran Arga. Sampai saat ini belum ada kabar tentang dia. Bahkan Panglima Wira juga belum ada laporan apapun kepadaku. Dia belum kembali ke istana. Apa mungkin mereka tidak menemukan anak itu? Aku juga mengkhawatirkan putraku. Tidak mungkin aku tidak mengkhawatirkannya. Tapi jika kau tanya, sebagai seorang ibu, aku percaya putraku akan kembali. Aku juga sangat percaya. Hanya saja aku selalu gelisah. Jangan terlalu dipikirkan. Bebanmu sudah sangat berat. Aku tidak ingin kau kembali jatuh sakit. Apa kau ingin aku bersikap dingin lagi? Jika kau bersikap dingin karena aku sakit, seorang istri seharusnya merawat suaminya, bukan malah mendiaminya. Selalu saja dibahas. Mohon maaf jika saya mengganggu, Raja dan Ratu. Tidak apa putra mahkota, kau pasti ingin berbicara dengan Raja Arkan. Aku akan keluar. Apa ada hal yang mengganggumu, wahai Pangeran Damar? Apa yang membuatmu belum istirahat di jam segini? Apa ada perkembangan tentang Pangeran Arga, Ayah? Jadi kau sudah tahu? Iya, aku mendengar dari beberapa pelayan yang sedang membicarakan Pangeran Arga, Ayah. Ayah mengirim Panglima Wira untuk mencari anak desa yang hebat itu, bukan? Ayah mengira bahwa anak itu adalah Pangeran Arga. Jika kau sudah tahu itu, artinya kau juga memikirkan hal yang sama, bukan? Aku tidak bisa tenang, Ayah. Aku mencemaskan Pangeran Arga, dan aku berharap dia akan segera kembali ke istana ini. Aku sangat merindukan kakakku. Ayah tahu kau merindukan Pangeran Arga, tapi sebaiknya serahkan semua kepada Ayah. Kau hanya perlu lakukan tugasmu saja.
Orang-orang selalu berpikir aku tidak bisa melakukan apapun. Aku juga ingin mencari Pangeran Arga. Sudahlah nak, istirahat sejenak. Sejak fajar menyingsing, kau belum berhenti membelah kayu. Kayu-kayu itu tidak akan lari kemana-mana. Tidak apa-apa Mbah, sedikit lagi selesai. Persediaan kayu bakar kita harus cukup agar Mbah tidak kedinginan di dalam rumah. Kau selalu saja memikirkan Mbah, tapi tubuhmu juga punya batas, Pangeran Arga. Sini duduklah, duduk dulu. Minum teh hangat ini selagi masih berasap. Wah, terima kasih Mbah. Aroma teh buatan Mbah selalu bisa menghilangkan rasa lelah. Lagi pula Mbah mengolah kayu dan berlatih setiap pagi ini bagus untuk menjaga ketangkasan aku. Ketangkasanmu memang luar biasa, Arga. Cara memegang kapak kuda-kudamu, kau belajar bela diri jauh lebih cepat daripada anak-anak desa lainnya. Seolah-olah darah seorang prajurit memang mengalir di dalam tubuhmu. Darah prajurit? Mbah bisa aja. Aku hanya rakyat biasa, anak desa yang Mbah rawat sejak kecil. Tapi bicara soal itu Mbah, kalung ini... Ada apa dengan kalung itu? Bukankah kau selalu mengenakannya? Kemarin saat aku membantu warga di pasar kota kecamatan, seorang pedagang tua menatap kalung ini tanpa berkedip. Ia bilang ukiran singa ini bukanlah ukiran sembarangan. Kalung ini terasa sangat berat untuk ukuran perhiasan biasa. Mbah, siapa sebenarnya orang tua kandung aku? Mengapa mereka meninggalkanku bersama kalung serumit ini? Mbah sudah pernah mengatakan ini kepadamu, Arga. Semua sudah Mbah ceritakan. Simpanlah baik-baik, jangan pernah melepasnya. Pada saat yang tepat, kalung itu sendiri yang akan menjawab siapa dirimu sebenarnya. Baiklah Mbah, aku akan percaya kepada Mbah. Apapun sejarah di balik kalung ini, saat ini aku adalah Arga, pemuda desa yang akan selalu menjaga Mbah Sum. Anak bijak. Nah, habiskan dulu tehmu, lalu lanjutkan pekerjaanmu sebelum matahari terlalu tinggi. Untuk beberapa hari ini kau masih harus menggunakan perban, jadi bersabarlah. Apa yang kau bawa, Arga? Kucing milik siapa itu? Aku tidak tahu ini kucing siapa, Bibi. Aku dan Mbak Sum menemukan dia sudah terluka, jadi aku membawa dan merawatnya. Kasihan sekali kucing ini. Arga, saya dengar dari kepala desa bahwa kamu akan mengajarkan orang-orang desa bela diri. Apa itu benar? Iya, Bibi. Sebenarnya bukan bela diri, hanya mengajarkan sedikit cara untuk mempertahankan diri jika ada bahaya. Itu bagus, Arga. Kau sudah banyak membantu. Tenang, Mahameru. Ini aku. Kau tidak lupa denganku, bukan? Mereka pikir aku masih anak kecil yang bisa dibodohi dengan perlakuan manis dan perintah tegas. Ibu, bagaimana bisa ia menyembunyikan pasukan bayangan di dalam bawah tanah istana kita sendiri? Siapa yang sedang ia buru? Apa mungkin anak desa itu? Apa ibu tahu jika anak desa itu adalah Pangeran Arga? Yang mulia Pangeran Damar, hari sudah beranjak gelap. Mengapa Anda memaksa pelana dan Mahameru saat ini?
apakah Anda membutuhkan pengawal prajurit untuk berburu? Tidak perlu, aku hanya ingin menunggangi kuda sejenak untuk menenangkan pikiran. Jangan ada satupun prajurit yang mengikutiku. Apakah kau mengerti? Tapi selir Felina baru saja memberikan perintah agar pintu gerbang diperketat. Beliau melarang siapapun. Ibuku bukan raja di kerajaan ini, dan aku tidak sedang meminta izin darimu. Tetaplah di sini dan selesaikan tugasmu jika kau masih sayang pada posisimu. Baik, pangeran. Mohon maafkan hamba. Maafkan aku, Mahameru. Malam ini kita harus menempuh perjalanan jauh. Kerajaan ini penuh dengan kebohongan dan aku tidak akan tinggal diam menjadi orang bodoh di balik tembok istana yang mewah ini. Apapun rahasia besar yang ibu sembunyikan di luar sana, kita akan menemukannya sendiri. Hentikan dia, prajurit. Tutup gerbangnya sekarang juga. Tahan Pangeran Damar. Jangan biarkan dia melintasi gerbang. Tohon, polong pintu gerbangnya, cepat! Buka gerbangnya. Ini perintah pangeran kalian. Siapapun yang mencoba menghalangi jalanku akan menerima akibatnya. Pangeran, mohon hentikan kuda Anda. Ini adalah perintah langsung dari permaisuri. Kami tidak bisa membangkang. Singkirkan pasukanmu, komandan. Selir Felina telah membutakan mata kalian dengan kebohongan. Aku tidak akan menjadi bagian dari intrik jahat istana ini lagi. Menyingkir. Pangeran Damar, jangan bodoh. Dengarkan ibumu. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi di luar sana. Kembali sekarang juga. Aku justru sangat tahu apa yang aku cari, Ibu. Aku mencari kebenaran yang telah Ibu kubur bertahun-tahun. Tidak, Damar. Kembalilah. Ampun, kami tidak berhasil menahannya. Haruskah kami mengerahkan pasukan berkuda untuk mengejar pangeran? Dasar bodoh. Jika dia berhasil menemui anak itu lebih dulu, jika dia melihat kalung itu, seluruh kekuasaan yang kita bangun selama ini akan hancur. Kirim kurir rahasia ke pendekar bayaran sekarang. Katakan padanya, bunuh siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya di desa itu, termasuk jika ia bertemu dengan Damar. Kita tidak boleh membiarkan rahasia ini terungkap. Panglima, kita telah memacu kuda tanpa henti sejak beranjak dari wilayah istana. Kuda-kuda kita mulai kelelahan. Haruskah kita membangun kemah dan beristirahat sejenak di sini? Tidak ada waktu untuk beristirahat. Guntur setiap detik sangat berharga. Raja Arkan telah menunggu momen ini. Beliau mengalirkan air mata penyesalan setiap kali mengenang putra sulungnya yang hilang. Kita tidak boleh mengecewakan yang mulia. Tapi Panglima, apakah Anda benar-benar yakin bahwa anak desa yang kita cari itu adalah Pangeran Arga? Bagaimana jika petunjuk yang diterima raja hanyalah kabar angin belaka? Mata-mata kita melihatnya sendiri. Anak itu memiliki paras yang sangat mirip dengan sang raja saat beliau muda. Lebih dari itu, ia mengenakan kalung singa emas. Kalung singa emas? Iya, tidak ada seorang pun di seluruh penjuru negeri ini yang mampu meniru ukiran terlarang tersebut selain pengrajin kerajaan. Itu adalah tanda sah pewaris tahta Arunika. Jika demikian, tugas ini adalah tugas suci. Kami siap melangkah di belakang Anda, Panglima. Waspadalah, hati kecilku mengatakan bahwa selir Felina dan Adipati Raksa tidak akan tinggal diam jika mereka mencium pergerakan kita. Mereka pasti mengirimkan orang-orang berbahaya untuk menghentikan kita. Dengar semuanya, siapkan senjata kalian. Kita melaju ke desa Arunika. Ingat, keselamatan Pangeran Arga adalah prioritas utama kita. Bergerak sekarang.
Apakah semua persiapan sudah selesai? Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun malam ini. Tenang saja, pendekar bayaran. Anak-anak buahku yang lain sudah lama haus akan darah. Tapi ingat janji selir Pelina 300 keping emas murni untuk kepala anak desa itu. Tidak kurang 1 keping pun. Emas itu akan menjadi milikmu begitu tugas ini tuntas. Namun ingat, target kita bukan sekedar anak desa biasa. Di dadanya menggantung kalung singa emas. Begitu anak itu tewas, ambil kalung itu dan serahkan padaku. Jangan biarkan benda itu jatuh ke tangan siapapun. Mengapa harus repot-repot? Mengapa Adipati Raksa dan selir Pelina begitu takut pada seorang bocah desa yang bahkan tidak tahu cara memegang pedang istana? Jangan banyak bertanya. Jika kau masih ingin menikmati emasmu, tugasmu hanya memusnahkan. Panglima Wira dan pasukan kerajaan juga sedang bergerak ke desa itu. Dari jalan utama, kita mengambil jalur lembah ini untuk memotong jalan dan tiba lebih cepat. Bagaimana jika rombongan Panglima Wira memergoki kita di sana? Siapapun yang menghalangi jalan Adipati Raksa dan selir Felina, baik itu rakyat biasa, prajurit kerajaan, atau Panglima Wira sekalipun, bantai mereka tanpa sisa. Ratakan desa itu jika perlu. Malam ini, darah akan menyiram tanah desa. Bergerak sekarang! Pelan-pelan Mahameru, kita sudah sampai di perbatasan. Kau telah berlari sangat jauh malam ini. Terima kasih telah membawaku sampai sejauh ini tanpa ragu. Mengapa terasa begitu sesak? Selama ini aku tumbuh di dalam tembok istana yang megah. Diyakini bahwa aku adalah satu-satunya putra yang akan meneruskan tahta kerajaan Arunika. Namun kehangatan itu ternyata dipenuhi kebohongan. Tatapan mata ibu sore tadi itu bukan tatapan seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya, melainkan ketakutan seorang penguasa yang rahasia kelamnya hampir terbongkar. Siapa sebenarnya pemuda di desa ini? Mengapa ayahanda memanggil Panglima Wira secara rahasia demi dirinya? Dan mengapa ibu sampai mengerahkan pasukan bayangan berbahaya hanya untuk menghentikan kabar itu? Jika pemuda itu memang rahasia besar yang selama ini disembunyikan dariku, jika dia adalah bagian dari keluarga, aku berhak tahu kebenarannya. Aku tidak datang sebagai pangeran yang ingin menuntut hak atau membawa kehancuran. Aku hanya seorang adik atau seorang saudara yang ingin mencari kejujuran. Biarlah malam ini menjadi saksi. Takdir apapun yang menungguku di balik desa ini, aku tidak akan melangkah mundur lagi. Perhatikan baik-baik, langkah kaki adalah fondasi utama. Jika kaki kalian goyah, pukulan terhebat sekalipun tidak akan ada artinya. Tarik napas, tahan di perut, lalu dorong ke depan. Kak Arga, sulit sekali menjaga keseimbangan saat menahan napas. Kaki Bayu rasanya pegal sekali. Jangan terburu-buru Bayu, jangan lawan beban tubuhmu, tapi rasakan tanah di bawah telapak kakimu. Ingat, kita berlatih bela diri bukan untuk menyakiti orang lain atau pamer kekuatan. Kita berlatih agar bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi di desa ini. Kak Arga, kalau Kak Arga sendiri, siapa yang paling ingin Kak Arga lindungi dengan jurus-jurus hebat ini? Hahaha, tentu saja Mbah Sum dan kalian semua, anak-anak nakal di desa ini. Jika ada penjahat atau bahaya yang datang ke desa kita, Kak Arga yang akan berdiri paling depan untuk menjaga kalian. Wah, hebat sekali Kak Arga. Tapi Kak, kalung yang Kakak Arga pakai itu selalu mengkilat kalau kena sinar matahari pagi. Ukiran kepala singanya gagah sekali seperti milik kesatria dalam cerita dongeng Basum. Apakah kalung itu pelindung ajaib Kak Arga ya? Pelindung ajaib? Hahaha, bukan Bayu.
ini adalah peninggalan orang tua kandung kakak. Mbah Sum bilang kalung ini adalah janji bahwa suatu hari nanti kakak akan menemukan siapa diri kakak yang sebenarnya. Apakah kakak Arga tidak pernah penasaran ingin mencari orang tua kak Arga? Rasa penasaran itu udah pasti ada, Lili. Tapi kakak percaya pada takdir. Jika waktunya tiba, jalan itu akan terbuka lebar dengan sendirinya. Yang paling penting sekarang adalah menjalani hari dengan baik dan menjaga kalian dengan senyuman. Nah, cukup mengobrolnya. Ayo, kembali ke barisan. Siap kak Arga. Bagus, mari kita ulangi gerakan kuda-kuda tadi. 1, 2, 3. Hiya! Pemuda itu raut wajahnya, cara berdirinya, mengapa begitu tidak asing ya? Kalung singa emas, lambang kerajaan Arunika yang hilang belasan tahun lalu. Jadi petunjuk ayah benar, pemuda desa ini adalah Pangeran Arga kakak kandungku. Lihat kalung di dadanya. Itu Pangeran Arga. Habisi anak itu sekarang. Sebelum ada yang menyadarinya. Jangan tinggalkan saksi. Pendekar bayaran, hentikan pasukanmu. Siapapun yang menyentuh Pangeran Arga akan berhadapan dengan pedang kerajaan Arunika. Prajurit, lindungi pangeran. Hah? Siapa kalian? Anak-anak, lari ke rumah Mbah Sum sekarang. Pertahanlah Pangeran Arga, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu.